Halo teman-teman, selamat datang di channel Unari Desain. Di kesempatan kali ini kita akan belajar membuat denah rumah yang sederhana di lahan 6 kali 10 meter. Nah, bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, like videonya, hidupkan juga lonceng notifikasinya. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik saja di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke SketchUp. Saya menggunakan SketchUp ini dengan ukuran meter ya. Oke teman-teman, untuk tampilan SketchUp-nya seperti ini. Dan saya akan membuat denah rumahnya itu secara pelan-pelan agar kalian bisa mengikuti menu apa saja yang akan saya gunakan untuk membuat denah rumah tersebut. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 garis, ada biru, hijau, dan merah. Nah, untuk biru ini adalah garis ke atas atau garis berdiri. Untuk yang warna hijau ini garis ke belakang, dan untuk warna merah adalah garis depan. Oke, kita posisikan terlebih dahulu. Kita lihat dari atas ya, kita lihat dari atas seperti ini. Nah, oke. Ini ceritanya kita lihat dari atas. Pertama-tama kita buat dulu seluruh bangunan, seluruh sisi bangunan atau keseluruhan bangunan dulu. Kita buat 6 kali 10 meter. Nah, untuk membuat seluruh bangunan kita gunakan space ya. Klik di sini, lepas. Nah, untuk ukurannya langsung bisa dimasukkan, ketikkan saja 6 kali atau titik koma ya, di sini titik koma 10, enter. Nah, seperti ini. Oke, ini ukuran bangunan 6 kali 10 meter. Langkah seterusnya kita mengukur-ngukur terlebih dahulu. Nah, di sini ada meteran. Terasnya yaitu 2 meter saja guys. Untuk kamar depan kita buat 3 meter. Untuk kamar belakang juga 3 meter, dan untuk dapur di sini 2 meter. Nah, untuk kamar mandi kita buat 1,5 saja. 1,5. Oke, setelah kita ukur-ukur, kita gunakan atau kita garis menggunakan pensil ini guys, lines. Nah, kita garis terlebih dahulu. Sini kita garis. Untuk kamarnya juga kita garis, dan untuk depan antara kamar dan teras kita juga garis. Nah, untuk kamar mandi di sini kita garis juga. Nah, untuk sekat dari carport ke ruang tamu itu kita kasih 3 meter ya. 3 meter atau 3,5 meter. Oke, kita kasih 3,5 meter aja. Oke, kita garis lagi seperti ini guys. Dan untuk membuat tembok, karena yang namanya bangunan itu pasti ada temboknya guys. Nah, untuk membuat tembok, karena setiap bangunan pasti ada temboknya, kita buat. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu.
Kita buat menggunakan offset. Nah, yang ini guys ya, yang ini. Oke. Kita klik di sini. Untuk ukurannya mau berapa senti? Ya rata-rata mungkin 10 sampai 15 atau 12 sampai 15 cm ya. Kita buat 15 saja. Di sini 0,15. Nah, seperti ini. Ini 0,15. Oke, untuk kamarnya juga sama. Kita kasih 0,15. 0,15 itu jadikan di sini untuk aplikasinya saya menggunakan meter. Berarti untuk 15 cm berarti 0,15 seperti itu. Nah, ini juga sama, kita kasih. Nah, ini juga sama, kita kasih 15 cm, 0,15. Untuk area kamar mandi ini juga kita kasih 15 cm ya. Untuk area carport kita juga kasih 0,15. Nah, untuk area carport di sini kita bisa dijadikan pagar ya, untuk pondasi pagar. Nah, ini juga sama, kita kasih 15 cm. Ini fungsinya ketika misalkan teras ini mau dipagar atau mau dibangun setengah pagar juga tidak masalah. Oke, kalau sudah seperti ini kita garis-garis dan kita buang garis yang ketiga. Ini kan ada dua tembok ya, dua tembok atau dua pondasi. Nah, kita harus hapus salah satu. Nah, untuk menghapusnya kita garis-garis terlebih dahulu biar enggak semuanya terhapus. Oke, ini kita garis ke sini. Nah, oke, kita zoom terlebih dahulu biar kelihatan. Ini kita garis ke sini. Nah, untuk yang kita mau hapus itu garis yang mana? Misalkan biar ruang tamunya lebih besar, kita buang yang sebelah sini saja. Oke, kita klik, delete, klik, delete ya. Untuk delete itu ada di keyboard, delete. Oke, delete. Nah, ini kan udah tuh satu pondasi saja. Oke, yang ini kita delete biar temboknya jadi satu. Ini juga kita delete dulu. Nah, sebelah sini kita garis lagi dan kita buang satu garis. Ini juga kita buang. Oke, yang seterusnya kita buang satu tembok dari kamar mandi ini, guys. Oke, kita buang yang paling dalam biar agak gede kamar mandinya. Nah, tinggal kita buang satu garis yang depan ini. Kita garis terlebih dahulu. Oke, kita zoom. Ini juga kita garis. Yang ini kita garis, karena kalau tidak digaris ketika kita mau menghapusnya
ini akan terhapus semua seperti itu ya. Oke, kita hapus yang ini. Nah, udah, yang ini juga kita hapus. Oke, yang ini kita hapus. Yang kita garis adalah yang luarnya. Atau mau digaris semua ke sini tidak masalah. Berarti yang ini yang kita hapus. Seperti itu ya. Oke, udah semua. Ini udah baru berapa icon yang kita gunakan. Yang pertama itu select atau tanda panah. Yang kedua yaitu line atau garis, terus space, sama yang offset, sama ini apa namanya, meteran ya, untuk pengukuran. Nah, biar kelihatan ukuran-ukurannya, kita gunakan ini ya, dimensi. Kita klik saja dimensi. Pertama, biar kelihatan ke panjang atau panjangnya bangunan ini, kita klik dari ujung bangunan sampai ke ujung bangunan lagi, dan kita tarik ke samping. Nah, seperti ini, udah kelihatan 10 meter. Oke, untuk kamar mandinya. Untuk kamar mandinya bersihnya itu, untuk kamar mandinya yaitu 1,5. Nah, untuk ruang tamu sini kita ambil bersihnya saja 4,85 meter. Untuk area carport, oke, kita tarik yaitu 3,35. Nah, untuk area dapur sini kita ukur biar kelihatan, kita tarik. Oke, dari sini juga sama. Untuk kamar yang kedua ini 3 meter. Untuk kamar yang pertama juga 3 meter. Nah, untuk area teras ini 2 meter. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, untuk temboknya kita kasih warna biar kelihatan ini tembok. Nah, kalau nggak ada garisnya dia akan semuanya terisi. Kalau ada garisnya itu biasanya per garis. Nah, seperti ini ya. Ini per garis. Biar kelihatan itu adalah pondasinya atau temboknya. Nah, untuk area ini juga sama, kita kasih. Nah, ini kalau mau beda warna juga, kalau area luar mau kasih atau beda warna ya nggak apa-apa ya. Ini biar kelihatan bahwa ini adalah luarnya. Oke, seperti ini. Oh ya, untuk ukuran belakangnya kita kasih juga ukuran belakang. Ini udah 6 meter. Nah, untuk membuat pintu-pintunya sini kita buat dulu ya. Kita buat menggunakan garis terlebih dahulu. Kita garis dari sini. Biasanya pintu itu 80 cm, berarti 0,80. Untuk pintu yang kedua kita zoom terlebih dahulu. Kita kasih garis
0,80. Nah, kita gunakan atau kita garis dulu nih, kita ukur menggunakan meteran 0,80. Ini juga sama, kita ukur 0,80. Nah, kalau udah seperti ini kita gunakan ini guys, arkes. Kita posisikan dari ujung sini ke ujung sini ya. Nah, kita tarik kayak seperti ini. Nah, ini namanya pintu lagi terbuka seperti ini ya. Ya, anggap aja ini pintu. Arkes lagi kita posisikan dari sini ke sini. Oke, kita tarik ke depan. Oke, yang ini hilang ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini mau dikasih warna putih karena ada pintunya, kita garis terlebih dahulu. Oke, kita garis. Nah, kalau sudah digaris, kita kasih warna. Oke, seperti itu ya. Oke, ini juga sama, kita garis. Ini juga kita garis. Oke, langsung kita kasih warna. Nah, seperti ini. Untuk pintu depan juga sama ya. Kalau mau diukur, ukur terlebih dahulu ini berapa senti atau berapa meter. 2,85. Oke, kita ambil garis tengahnya dulu, 1,43. Nah, untuk membuat pintu depan sama juga, ini kita garis terlebih dahulu, misalkan dari sini. Nah, kita putihkan terlebih dahulu ya, biar kelihatan. Nah, untuk ukurannya kita ambil kanan kiri karena biasanya kalau depan itu pintunya pintu kembar atau pintu dua ya. Kita ambil saja misalkan 60. 0,60. Terus yang ini juga sama 0,60. Nah, berarti pintunya yaitu 1,2. Oke, kita garis lagi. Di sini kita garis. Oke, sini juga kita garis. Nah, untuk garis ke sininya kita kasih 60 ya, karena pintunya ukuran 60. Kenapa harus 60? Karena di sini untuk lebar pintunya adalah 60. Kalau misalkan lebar pintunya 70 atau 80, ngikutin ukuran pintu saja. Oke, kita buat kayak seperti tadi. Nah, kita tarik ke depan. Nah, seperti ini. Yang kedua. Nah, oke, seperti ini ya untuk pintunya. Oke, yang pinggir-pinggirnya. Kalau untuk yang kaca nanti kita buat lagi. Nah, untuk lantainya kita kasih lantai ya, keramik atau apalah yang ada di sini. Atau nanti kalian cari saja di area sini ya. Oke, ini untuk
contoh saja. Nah, mungkin seperti ini dulu belajar kita kali ini. Ada beberapa menu yang kita gunakan untuk membuat denah seperti ini. Nah, untuk yang lainnya di sini misalkan ada meja kompor, kloset, kamar tidur ada kasur, terus ada di sini ada sofa. Nanti di next video, karena kalau di sini semua akan terlalu panjang durasinya, karena di sini saya sengaja untuk memperlambat agar kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang tadi. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah mau belajar bersama di channel Unari Desain. Jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu. Like videonya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik saja di kolom komentar. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.